Yeah, it's been good. Like coach has just said, we've spent a few days. Demi bisa bermain lawan dua klub liga terbaik dunia, bek Timnas Indonesia putuskan absen Piala AFF 2022. Timnas Indonesia dan pelatih Sintayong harus gigit jari. Pasalnya akan bagus dipastikan akan absen membela skuad Garuda di Piala AFF 2022 ini. Kepastian itu disampaikan pelatih Gillingham FC Neil Harris, di mana menurutnya Elkan Bagot memutuskan untuk tetap membela Gillingham FC dalam periode akhir tahun sehingga tidak akan membela tim merah putih. Menurut Neil Harris, dirinya membebaskan Elkan Bagot untuk memilih antara Gillingham FC atau Timnas Indonesia, dan sang pemain menyatakan bersikap profesional dengan mementingkan kondisi klub. Saya akan selalu mendukung pemain saya dengan apa yang ingin mereka lakukan, terutama ketika ada kesempatan untuk bermain di depan banyak orang, dan Elkan membuat keputusan bahwa dia ingin bertahan. Dia didukung dengan baik oleh Ipswich Town dan didukung oleh kami, kata Neil Harris dikutip dari Ken Online. Pelatih Gillingham Neil Harris pun mengaku kagum dan takjub dengan keputusan pemainnya Elkan Bagot yang memilih bertahan di Inggris dibandingkan pula membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ditegaskan oleh Neil Harris, Elkan tidak bermaksud mengecewakan siapapun, termasuk para pendukung Timnas Indonesia. Harris menegaskan Elkan sangat bangga bisa membela Timnas Indonesia, namun untuk periode saat ini Elkan memilih bertahan di Gillingham. Dilanjutkan Harris, ia dan manajemen Gillingham percaya bahwa keputusan Elkan adalah yang terbaik dan ia siap memberikan dukungan penuh. Kabar mengejutkan Elkan Bagot itu pun lantas disorot oleh publik Asia Tenggara. Salah satunya adalah media Malaysia yang ikut menyoroti kabar tersebut. Mereka malah memaklumi keputusan dari Elkan Bagot yang mengutamakan klubnya dibandingkan Timnas Indonesia kali ini. Sementara itu, keputusan Elkan sendiri dibuat setelah Gillingham FC berhasil masuk ke putaran 3 Piala FA, di mana selanjutnya Gillingham FC akan melawan Leicester City. Itu artinya Elkan Bagot akan mendapatkan dua lawan dari klub Liga Inggris, yakni Wolverhampton Wanderers di ajang Piala Liga Inggris dan Leicester City di Piala FA. Dapat bermain dengan dua tim yang berada di liga terbaik dunia tentu tidak akan dilewatkan oleh Elkan Bagot. Selain itu, kesempatan bermain dengan tim Liga Inggris juga akan menjadi pengalaman penting dan meningkatkan kualitas bermain dari Elkan Bagot. Keputusan yang telah dibuat oleh Elkan Bagot dianggap cukup baik. Elkan masih 20 tahun sehingga kesempatan bermain dengan klub Liga Inggris diyakini bisa meningkatkan kualitas permainannya. Pelatih Filipina sebut Timnas Indonesia berpeluang juara, punya alasan bikin sebuah lawan ciut. Pelatih Timnas Filipina Joseph Ferry mengungkapkan tim yang berpeluang menjuarai Piala AFF 2022. Dalam hal ini, Joseph Ferry menyebutkan ada 4 negara yang bakal bersaing sengit untuk memperebutkan gelar juara Piala AFF 2022. 4 negara yang dimaksud yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Pernyataan Joseph Ferry itu ia lontarkan setelah menggelar uji coba melawan Timnas Vietnam yang terlaksana pada Rabu kemarin. Saya kira 4 tim Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia akan bersaing sengit memperebutkan gelar juara, kata Joseph Ferry dilansir dari bolasport.com dari laman resmi VFF. Sementara itu, media Vietnam menyebutkan bahwa Timnas Indonesia akan membuat seluruh kontesan Piala AFF 2022 takut. Hal tersebut lantaran skuad Garuda bakal bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Kepastian anak asuh Sintayong bakal berkandang di SUGBK membuat media Vietnam ciut nyali. Sebab itu menjadi faktor keuntungan bagi skuad Garuda. Sebab SUGBK punya kapasitas penonton sekitar 77.000 kursi. Jika mendapatkan izin dengan penonton, maka teror laga kandang bakal terasa sangat mengerikan untuk rivalnya. Stadion Gelora Bung Karno mencapai 77.000 kapasitas tempat duduk dan pasti akan menyulap tempat ini menjadi keunggulan setiap kali Timnas Indonesia bermain. Ini juga akan menjadi tantangan psikologis yang nyata untuk lawannya. Rilis laporan Total 24/7 disadur pada Kamis kemarin. Adapun untuk laga kandang Piala AFF 2022 di fase grup sendiri, Timnas Indonesia bakal menghadapi dua tim yakni Kamboja pada 23 Desember dan Thailand pada 29 Desember. Sebagai skuad Garuda. Hampir seminggu Piala AFF 2022, Sintayong umumkan kabar gembira. Piala AFF 2022 tinggal menghitung hari. Timnas Indonesia pun terus bersiap untuk mengikuti turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara tersebut. Skuad Garuda sendiri saat ini masih melakukan pemusat latihan di Bali dan sang pelatih Sintayong memberikan update terbarunya. Sintayong membenarkan jika beberapa hari kemarin ia memberikan latihan dengan intensitas yang tinggi kepada para pemainnya. Namun, ia mengumumkan jika hasilnya sangat baik. Tentunya hal tersebut merupakan kabar gembira untuk pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya sebelumnya terdapat sejumlah pemain yang mengeluhkan
intensitas latihan Sintayong yang sangat melelahkan. Mulai pekan kemarin hingga saat ini, materi latihan intensitasnya sangat tinggi untuk para pemain. Para pemain mengikuti latihan dengan baik, semangat dan kerja keras. Saya puas dengan perkembangan pemain hingga saat ini, kata Sintayong dilansir dari situs resmi PSSI. Selain itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyampaikan pesan penting kepada anak asuhnya. Pesan penting yang disampaikan Sintayong tersebut dibeberkan gelandang Persib Bandung Rahmat Irianto. Lebih kerja keras lagi dan semangat buat memberikan yang terbaik buat Timnas Indonesia. Tuturnya dilansir melalui laman resmi pssi.org. Rahmat Irianto juga menuturkan seluruh program yang diberikan Sintayong selama TC di Bali berjalan lancar yang sudah memasuki pekan ketiga atau seminggu terakhir. Teman-teman menikmati latihan yang diberikan Coach Sintayong. Tambahnya, diakui bahwa seluruh pemain yang ada di dalam tim punya tekad dan target yang sama, yakni membawa Timnas Indonesia ke podium tertinggi Piala AFF 2022. Untuk diketahui, Timnas Indonesia sendiri akan mencoba Kamboja pada 23 Desember 2022, yang mana akan menjadi lawan perdana pada laga tersebut.